Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mengampu mata kuliah Administrasi Kelembagaan Islam. Ini merupakan salah satu dari prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dari penjelasan Administrasi Kelembagaan Islam ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar administrasi serta menjelaskan pengertian administrasi menurut para ahli dan dalam konteks organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan peran administrasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menjelaskan prinsip-prinsip administrasi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip administrasi dalam berbagai lembaga, khususnya lembaga pendidikan dan kelembagaan Islam. Yang kelima, membedakan administrasi dan manajemen berdasarkan pengertian ruang lingkup, fungsi, dan fokus kegiatan. Selanjutnya, mahasiswa bisa memahami definisi dari administrasi, di mana administrasi ini merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang sistematis dan terorganisir untuk mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan material guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi atau kelembagaan, khususnya kelembagaan Islam, administrasi ini mempunyai fungsi sangat penting, di mana fungsi-fungsi tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di perencanaan yaitu untuk menetapkan tujuan, di mana penting untuk mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Analisis situasi, melakukan analisis untuk memahami kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk merumuskan strategi, yaitu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menyusun rencana dan tindakan untuk menetapkan langkah-langkah spesifik dan jadwal untuk melaksanakan strategi. Yang kedua yaitu fungsi administrasi itu fungsi pengorganisasian, di mana maksud dan tujuan struktur organisasi ini yaitu untuk membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat. Jadi strukturnya harus jelas, siapa nih yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, unit-unit bidang usaha lain atau organisasi lain ke bawahnya gitu ya, kelembagaan lain gitu. Selanjutnya, pengaturan sumber daya untuk mengalokasikan sumber daya manusia, finansial, dan material secara efektif. Nah, sumber daya yang disiapkan dalam sebuah kelembagaan organisasi Islam itu harus tepat. Agar apa? Agar maksud dan tujuan dibentuknya sebuah kelembagaan atau organisasi tersebut itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, tidak salah dalam menerapkan orang. Selanjutnya yaitu koordinasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan fungsi dalam organisasi untuk memastikan kerjasama yang efektif. Nah, komunikasi koordinasi dari pimpinan ke bawahannya itu betul-betul berjalan gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi. Semua perintah pimpinan, semua aturan yang seharusnya dikerjakan oleh bawahannya itu betul-betul dilaksanakan. Selanjutnya penetapan hierarki, yaitu membangun hierarki yang menentukan rantai komando dan alur komunikasi. Nah, itu masih sama, yaitu instruksi pimpinan ke bawahannya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu pengarahan, di mana fungsi kepemimpinan ini, pengarahan ini memberikan arahan, bimbingan, dan pengaruh kepada karyawan atau bawahan untuk melaksanakan tugas gitu dalam suatu kelembagaan ya. Jadi jelas perintahnya, jelas protapnya gitu, instruksinya. Komunikasi, menyampaikan informasi, kebijakan, dan prosedur dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi. Motivasi, memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong kinerja karyawan, yaitu memberi
hadiah atau gaji tambahan, reward and punishment lah gitu. Jadi memberi sesuatu kepada orang yang memang kinerjanya bagus, kinerjanya baik dalam tata kelola organisasi atau kelembagaan. Supervisi itu memantau dan membimbing karyawan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi semua yang ada dalam organisasi, yang ada dalam lembaga tersebut itu dikoreksi, dipantau ya. Ada bagiannya yaitu bagian supervisi gitu. Nah, barangkali nanti ada apakah ini sudah benar cara kinerjanya atau sudah sesuai, kalau tidak bagaimana, kalau misalkan harus dikoreksi maka harus dikomunikasikan ke pimpinan seperti itu. Selanjutnya dalam fungsi administrasi itu ada pengendalian. Kenapa harus ada pengendalian? Untuk penetapan standar, pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan korektif. Nah, pentingkah fungsi administrasi? Ya tentu penting. Fungsi administrasi yang dijalankan dengan baik maka akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan, efisiensi dan efektivitas, koordinasi komunikasinya berjalan, adaptasi dan inovasi gitu. Jadi si kelembagaan organisasi tersebut akan terkelola dengan baik, akan termanage ya. Karena memang secara administrasi organisasi atau lembaga tersebut betul-betul menjalankannya sesuai dengan baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sesuai kaidah-kaidah yang sudah menjadi ketentuan gitu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalankannya gitu. Selanjutnya prinsip administrasi kelembagaan Islam. Nah, pada prinsipnya yaitu keadilan, kejujuran dan amanah, musyawarah, kesamaan, iman dan akhlak, tanggung jawab dan keteladanan. Jadi dalam sebuah organisasi kelembagaan Islam, unsur-unsur tersebut sangat dipentingkan gitu. Karena apa? Kalau ada sesuatu hal yang memang perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, maka si pimpinan itu harus melakukan musyawarah besar itu. Kalau misalkan cukup di level pimpinan maka musyawarah di level pimpinan. Kalau perlu dikomunikasikan ke bawah ya tadi harus musyawarah besar. Jadi punya tanggung jawab yang sama juga untuk bagaimana sebuah lembaga itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Memberikan keteladanan, pimpinan memberikan keteladanan kepada bawahannya gitu kan. Seperti teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah jelas teladannya seperti apa kepada umatnya. Jadi pimpinan harus memberikan contoh yang baik. Nah, tujuan implementasinya apa? Ya mencapai kesejahteraan umat. Tentunya itu menjadi sebuah target. Selalu pengembangan kelembagaan berbasis syariah. Jadi bisa lebih berkembang lagi berdasarkan syariat Islam. Integrasi nilai-nilai Islam, bagaimana nih sebuah kelembagaan dalam nilai-nilai Islam gitu. Dengan tetap kita menjadi dasar yaitu modernisasi keagamaan, bidang keagamaan ya kita junjung tinggi itu gitu. Tentang perbedaan, tentang suku bangsa, tentang perbedaan adat istiadat, tetap kita junjung tinggi bahwa banyak perbedaan suku bangsa, agama itu menjadi sebuah aset yang memang harus menjadi perekat kuat sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akuntabilitas dan partisipasi dan berkesinambungan. Artinya organisasi tersebut tidak hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan, untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya mahasiswa bisa membedakan administrasi dan manajemen. Perbedaannya apa? Dari aspek fokus utama bahwa administrasi kelembagaan Islam, penetapan tujuan kebijakan dan tugas-tugas operasional. Sementara manajemen kelembagaan Islam sebagai pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan. Aspek tingkat keputusan, administrasi kelembagaan Islam levelnya tinggi, menentukan keputusan penting
dan arah lembaga. Sementara manajemen kelembagaan Islam levelnya fungsional dan bisnis, membuat keputusan dalam kerangka yang ditentukan secara administrasi. Fungsi dan peran. Kalau administrasi kelembagaan Islam bertanggung jawab atau atas penyusunan kebijakan dan penetapan tujuan. Sementara manajemen kelembagaan Islam mengelola orang dan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Aspek lingkup kegiatan lebih bersifat teknis dan mengelola urusan operasional, misalkan urusan hukum, urusan haji. Sementara manajemen kelembagaan Islam lebih strategis dan luas, mencakup pengembangan lembaga dan pencapaian sasaran. Lalu dari aspek objek, bahwa administrasi kelembagaan Islam merupakan kumpulan pemilik atau pihak yang menentukan arah organisasi, sementara manajemen kelembagaan merupakan kumpulan orang atau karyawan yang bertugas menjalankan organisasi. Aspeknya prinsip dasar, kalau administrasi kelembagaan Islam menerapkan syariat Islam dalam penyelenggaraan urusan kelembagaan, sementara manajemen kelembagaan Islam menerapkan prinsip-prinsip dan ajaran Islam dalam setiap aktivitas dan pengelolaannya. Demikian para mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya bahas hari ini betul-betul bisa dipahami, juga bisa jadikan ilmu untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.